Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Ada satu hal yang lebih mahal daripada belajar, yaitu kehilangan uang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa belajar, dan salah satu bentuk belajar dan berlatih adalah membuat trading plan atau forecast atau analisa mingguan untuk bagaimana kita menyiapkan trading kita 1 minggu ke depan. Dan kali ini saya akan membahas mengenai GBP AUD 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa silahkan Anda lihat sebelumnya video mengenai GBP JPY. Oke, kita langsung saja. Yes, di video sebelumnya saya sudah membahas sedikit secara singkat mengenai fundamental negara Inggris. Ingat, kita akan membahas per GBP AUD, berarti berhubungan dengan negara yaitu Inggris dan Australia. Silakan Anda simak pembahasan analisa mingguan saya berkaitan dengan GBP JPY dan fundamental singkat negara Inggris. Di video, klik kanan atas ada huruf I atau bulatan I, Anda klik saja supaya Anda tidak ketinggalan mengenai bagaimana sih situasi Inggris. Nah, sekarang kita bicara situasi ekonomi khususnya berkaitan dengan Australia. Seperti kita ketahui bersama, pada hari Selasa minggu lalu, Gubernur Bank dari Australia itu memberikan semacam pernyataan di mana market memaknainya itu agak dovish. Kenapa agak dovish? Karena sedikit beritanya itu tidak atau kurang optimis dalam kaitannya dengan menghadapi COVID, situasi ekonomi dunia, dan belum ada sama sekali pernyataan untuk misalkan mengurangi tapering lagi atau menaikkan suku bunga. Ini berbeda dengan New Zealand, negara tetangga Australia, yang malah sudah menaikkan suku bunga. Sehingga secara prinsip, fundamental khususnya ekonomi Australia, saya menganggap masih lebih jelek, bukan berarti jelek sebetulnya karena ada progres, daripada negara Inggris. Dengan demikian, kalau kita sandingkan GBP AUD, tendensinya secara fundamental lebih kuat ekonomi Inggris, sehingga secara fundamental GBP AUD atau GA saya singkat, prediksinya akan kembali menguat. Bagaimana kalau bicara mengenai sentimental? Kita lihat COT-nya. Tadi COT GBP sudah jelas, long-nya 38%, memang ada kenaikan. Di satu sisi, long dari Australian dollar itu sendiri naik, tetapi masih 25%. Itu masih di bawah Inggris. Jadi kalau kita sandingkan secara sentimental, GBP AUD ini masih tendensinya menguat. Kenapa? Kepemilikan long dari institusi besar, walaupun lebih kecil dari short di kedua mata uang tersebut, tetapi long di pound sterling itu lebih besar daripada di Australian dollar. Demikian singkatnya mengenai fundamental dan sentimental. Kali ini kita coba membahas mengenai teknikalnya. Sedikit informasi bahwa di dalam coaching yang saya berikan, yaitu start tanggal 6 sampai 20 Desember jam 7 sampai 9 malam, 9 sesi dengan menggunakan aplikasi Zoom, itu saya menyampaikan materi-materi secara lengkap, dimulai dari pondasi, kemudian teknikal, fundamental, dan sentimental.
Yang saya perhatikan, yang jarang ada di coaching lain dan itu coba saya pasok adalah di pondasi fundamental dan sentimental. Apa saja yang dibahas itu ada semua di sini. Jadi, pelan-pelan Anda diarahkan bukan hanya menguasai teknikal, tetapi juga fundamental, ekonomi makro, dan lain sebagainya, serta memanfaatkan data-data COT sebagai data yang menggambarkan volume transaksi yang sebenarnya bukan abal-abal, bukan rekayasa, untuk kita melakukan aksi buy atau aksi sell dengan mengikuti langkah-langkah para institusi besar atau non-komersial yang disebut dengan big boy atau big dog. Itu kira-kira manfaatnya. Untuk Anda yang berminat, silakan WA saya 0811992989. Nanti di video berikutnya akan saya sampaikan kira-kira apa saja benefitnya untuk menghemat waktu. Jangan lupa juga dukung channel ini terus ya dengan like, share, subscribe, karena banyak sekali yang mengikuti channel tapi tidak subscribe, dan kemudian share kalau Anda merasa channel ini bermanfaat, di mana Anda membagikan berkat kepada yang lain-lain. Sekarang kita masuk ke teknikalnya, bagaimana kira-kira trading plan kita untuk 1 minggu ke depan, masuk ke trading view. Dan seperti biasa, kita mulai dari time frame weekly. Kalau kita lihat, sudah terjadi sebetulnya penembusan ke bawah dalam kaitannya dengan pola symmetrical triangle. Jadi mestinya secara teori dia akan melanjutkan tren turunnya ke bawah. Dan secara teori kita bisa sell di sini, tetapi ternyata ini di breakout lagi ke atas. Di minggu yang baru close ini, sedemikian pesatnya sehingga ini seperti membentuk pola yang disebut dengan inside bar bullish. Itu di weekly. Kemudian kalau kita perhatikan, memang juga stokastiknya sudah berada di titik jenuh untuk sell ya. Ini sudah di bawah 80%. Apakah GBP out akan melanjutkan kenaikannya? Kita lihat dulu di daily-nya. Di daily-nya sendiri, saya perhatikan ini ada pembentukan yang disebut dengan bullish engulfing. Di closing candle di hari Jumat atau Sabtu waktu Indonesia. Tetapi di satu sisi ini juga cukup membingungkan dan kita harus menganalisanya dengan cermat. Di sini ada yang disebut bearish engulfing nih. Kalau kita bicara daily sendiri, sebetulnya trennya ini kalau kita ambil ini saja itu naik. Kenapa? Karena dia sudah membreakout channel ini yang disebut sebetulnya dengan bullish flag. Di mana ini flagpole-nya, kemudian ini flag-nya, dan menurut teori, setelah terjadi breakout ini, kita bisa menunggu untuk buy di sini. Kemudian kalau kita padu-padankan, rasanya kita cukup worth it untuk menunggu buy di sini kalau memang Anda mau swing. Kenapa? Karena ini tadi nih, di sini ada sebuah area supply yang ditandai dengan adanya candlestick pattern yang disebut dengan bullish engulfing. Nah ini. Jadi, candle ini menelan candle ini. Jadi kalau di daily, kemungkinan menurut saya, dia naik sedikit ke sini, kemudian akhirnya dia turun, dan setelah dia turun ke sini, baru dia naik kembali. Kira-kira seperti itu, bisa diterima ya?
Jadi di sini dia tertahan area supply dari bullish engulfing ini, kemudian dia turun, turun bisa saja ke channel atas dari bullish flag ini atau trendline yang atas, baru nanti dia naik lagi. Demikian skenario jangka panjangnya. Kira-kira seperti ini. Jangka panjang ya. Ini saya warnai dengan hijau. Kemudian ini cukup ditampilkan di daily saja. Supaya tidak membingungkan nanti waktu di H4. Kira-kira skenario untuk jangka panjangnya seperti itu, ditunjang lagi dengan, kalau Anda perhatikan, ini sudah memasuki area overbought, dan ada potensi yang disebut dengan hidden bearish divergence. Hidden bearish divergence. Nah, ini kesininya ini menurun, di sininya menaik atau mendatar. Sekarang untuk lebih tajamnya kita masuk ke H4. Sebagai tambahan informasi, H4 itu lebih cenderung ke day trade, di mana nanti kita eksekusinya sebetulnya untuk lebih cepat bisa menggunakan H1. Nah, ini saya sudah siapkan sebelumnya untuk menghemat waktu. Kalau kita mau buy, sebaiknya kita menunggu terjadi breakout ini dulu nih. Baru setelah terjadi breakout, kita berharap dia melakukan koreksi, kita buy di sini. Kalau ini belum di breakout, ke atas ditandai dengan closing candle yang di atas dari nilai high ini nih, ini jadi sebuah area nih, ini 1, ini 2, jadi area ya. Maka kecenderungannya dia akan tertahan, sehingga sebetulnya kalau memang dia tidak breakout, Anda bisa sell dulu. Kalau di H4 memang trennya itu turun. Di D1 trennya masih terhitung naik. Kenapa? Karena kita dasarnya ini. Oke, dasarnya ini dan sudah terjadi yang disebut dengan bullish flag. Ini sudah terkonfirmasi. Cuma entry-nya kita bidding atau nawar di sini. Nah, jadi kita bisa buat dua skenario. Jika tidak breakout di sini, kita boleh sell dengan stop loss beberapa pip di sini. Ini sangat kecil sebetulnya stop loss-nya, risk and reward-nya bisa besar. TP-nya di sini karena ini area buy, hasil dari resisten ini 1, 2, 3. Dan kalau ternyata Anda setelah melakukan aksi sell, kemudian dia turun sampai sini, berarti skenario kita mulus, Anda profit taking sell-nya di sini, kemudian Anda switching, Anda masuk buy. Sebaliknya, kalau memang hari Senin dia naik, tunggu closing candle di H4 breakout ini, selanjutnya, supaya stop loss kita lebih kecil, maka kita tunggu di sini dengan konsekuensi dia naik terus, tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau Anda misalkan melakukan aksi buy di sini, stop loss-nya bisa beberapa pip di bawah area ini. TP-nya paling tidak minimal di sini, kemudian berikutnya adalah di sini. Oke, demikian kita nantikan video berikutnya GBP CAD dan pair-pair yang lainnya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa klik lonceng supaya setiap ada video baru Anda mendapatkan notifnya dan Anda tidak tertinggal. Sekian, terima kasih. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.